wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sohibi MM yang bertemakan menjaga cahaya Ramadan setelah ia berlalu. Untuk teman-teman agar disimak dan dicatat baik-baik, karena akhir tausiah akan ada kuis berhadiah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin minallahi wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, 'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Seandainya seluruh batang kayu yang ada di permukaan bumi dijadikan pena, lalu seluruh air laut yang ada di bumi ini dijadikan tinta, ditambah dengan hal yang sama di luar bumi ini, setelah keduanya habis, namun yang namanya nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita semua tidak ada habis-habisnya. Maka wajar bagi kita, mari kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita begitu banyak. Ada terkadang nikmat itu diberikan Allah kepada kita seolah-olah nikmat itu kecil bagi kita, sehingga kita enggan mensyukurinya. Ibu, masih bisa berkedip matanya? Kalau seminggu mata ibu tidak bisa berkedip, kira-kira terpaksa dibawa ke rumah sakit ya? Kecil kelihatannya, tapi coba kalau sudah seminggu tidak bisa berkedip matanya, pasti harus dibawa ke dokter karena orang melihat pun ketakutan. Lalu kadang-kadang hal sepele yang kita rasakan, tetangga kami kemarin 13 hari tidak bisa buang angin, Pak. Kelihatannya sepele, padahal itu adalah nikmat Allah.
yang enggan kadang-kadang kita mensyukurinya, terpaksa harus dirawat ke rumah sakit awal bros. Dan berapa dia harus bayar? 15 juta karena tidak masuk BPJS. Gara-gara angin. Apalagi Allah berikan kepada kita hidup hari ini sehingga kita dapat melalui Ramadan sampai di penghujung Ramadan 29 hari ini. Mudah-mudahan kita lebaran 1 Syawal ya Bu. Mau Jumat, mau Sabtu, yang jelas 1 Syawal. Jangan-jangan ibu risaukan. Soal rendangan tahan 2 hari. Ya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena ketika Allah masih memberikan kita hidup, artinya cahaya Ramadan masih dapat kita nikmati. Begitu indahnya Ramadan tahun ini bagi siapa yang mendirikan Ramadan, kata Nabi, karena iman dan penuh perhitungan, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya setahun yang sudah berlalu. Apalagi yang bapak dan ibu 10 malam terakhir begitu memburu malam Lailatul Qadar. Cahaya Ramadan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seiring dengan 83 tahun, ketika itu kita buru dan kita mendapatkan cahaya sesungguhnya Ramadan. Kata Nabi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa dapat ampunan setahun yang berlalu, dapat pula Lailatul Qadar juga diampuni oleh Allah dosanya setahun yang berlalu. Berarti tentu kita akan nanti sampai akhir Ramadan di 1 Syawal sama seolah-olah kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalaupun Allah jemput ketika itu Pak, itu langsung masuk surga. Asal Ramadan yang kita kerjakan, yang kita dirikan memang mengharap redha Allah dan penuh perhitungan. Berdarah kening Nabi ketika itu, lalu patah giginya Pak, dilempari dengan batu, diludahi, ya, dilempar pakai tai onta, dibaikot, diancam, diusir dari tanah kelahirannya. Terpaksa beliau harus pindah ke Taif, yang menurut prediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia akan dapat sambutan yang meriah di kota Taif. Tapi apa yang terjadi? Justru beliau dapat ancaman, lemparan batu, lemparan tai onta, diusir, dikejar-kejar, sampai harus beliau lari tunggang langit. Semuanya itu dilakukan demi untuk menyelamatkan umatnya, termasuk kita hari ini. Sehingga karena tak tahannya melihat perlakuan penduduk Taif kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ada tawaran malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini nampaknya tidak bisa dibiarkan, kata Jibril. Jibril aja udah gedek kali, udah tahan lagi melihat kelakuannya. Wahai Muhammad, bagaimana kalau penduduk Taif ini kita lempar dengan bukit Uhud? Cukup dengan 1 jariku saja, bukit Uhud bisa ku angkat dan ku campakkan ke penduduk Taif. Apa jawab Nabi ketika itu? Jangan wahai Jibril, kata sesungguhnya penduduk Taif ketika itu melakukan ini, itu bukan karena sengaja, tapi sesungguhnya karena dia tidak tahu siapa yang datang ini. Tidak tahu dia bahwa yang datang itu adalah juru selamat. Maka wajar bagi kita karena begitulah perjuangan Nabi untuk menyelamatkan umatnya. Maka marilah kita senantiasa mendoakan beliau, selawat berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terasa besar hari ini masjid kita. Lapang. Masjidnya yang besar atau orangnya yang sudah mulai berkurang? Tapi masih hebat juga ini bila dibandingkan dengan beberapa masjid yang ada di Pekanbaru. Di kota Pekanbaru, kemarin saya ke sana teman-teman, betul saya tahu ini nggak ada. Memang saya sampaikan nanti kamu kalau ke masjid ini siap-siap aja. Biasanya di sana cuma 3 saf, sholat isya 3 saf,
terawih pun 3 saf. Tahu Pak? Safrudin, Safrizal, Saifuddin. Betigo, 3 saf. Bukan 3 balik, 3 saf. Safrudin. Nah, itu dah Bang. Yang lainnya habis pulang kampung di tengah kota. Tahu saya sebutkan mesinnya. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, menjaga cahaya Ramadan setelah dia akan berlalu. Ya. Banyak kita yang kadang-kadang menangis meratapi kedatangan Ramadan dan kepergian Ramadan. Tapi banyak juga orang yang begitu datang Ramadan acuh tak acuh. Mau datang Ramadan silahkan. Mau pergi Ramadan monggo. Tidak ada persoalan. Karena memang dia tidak dapat merasakan bagaimana indahnya cahaya terang Ramadan yang dia dapatkan. Kenapa? Dia menganggap hidup ini ibu hanya hidup sekali saja. Dia menganggap bahwa di dunia inilah kehidupan yang sesungguhnya. Padahal dunia ini hanyalah sebagai mainan, sebagai tempat persinggahan, sebagai tempat merantau yang nanti kita bakalan pulang kampung karena selesai perantauan kita. Dan jauh kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan nanti akan tinggal di tempat yang baru selama-lamanya. Itulah akhirat. Dan tentu kalau sudah akan lama tinggal di sana, tentu harus banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau tak ada bekal kita bawa alamat, kita nanti akan menderita di tempat yang baru. Banyak Allah gambarkan bagaimana orang-orang yang sudah sampai di sana, justru mereka ingin minta balik lagi ke dunia, minta balik lagi masuk ke jalan cumi-cumi dekat Masjid Khairul Munawwarah, ingin masuk masjid, ingin beramal soleh. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Berapa banyak orang nanti kita ketika berhadapan dengan Allah, dia menundukkan kepalanya. Mengapa dia harus menundukkan kepala? Karena dia malu kepada Allah. Waktu hidup di dunia dulu terlalu banyak dosa dan kesalahannya kepada Allah. Dia tak pernah mau datang ke Masjid Khairul Munawwarah. Rumahnya paling dekat dengan masjid. Ya, rumahnya dekat dengan masjid. Azan masuk ke rumahnya, tapi dia tak datang ke masjid. Ngapa dia sibuk buat kue lebaran? Ya Bu, padahal sekarang zaman sudah canggih. Kue lebaran cukup lewat jari, ditunjuk-tunjuk saja kue sudah datang. Ya kan Bu? Ngapain payah-payah? Harus meninggalkan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang mensucikan diri, menyinari cahaya untuk kita sehingga kita nanti akan kembali kepada Allah dengan keadaan suci dan bersih tanpa dosa. Lalu dia malu menundukkan kepala di hadapan Allah. Lalu dia berkata kepada Allah, wahai Allah, sekarang baru aku yakin, dan sampai ke akhirat baru yakin bahwa ternyata yang engkau katakan dulu benar. Ada alam kubur, ada siksaan kubur, ada nikmat kubur. Ya, yang dapat nikmat kubur alhamdulillah. Yang mati di bulan Ramadan juga alhamdulillah dapat nikmat kubur. Ada zaman kita yang meninggal di Ramadan Pak? Ada. Senang dia Pak. Free, tak dapat pertanyaan malaikat. Nanti tanggal 1 Syawal baru. Ya. Kebetulan kemarin hari Minggu Pak, abang kami di Duri. Pas meninggal, pas mau buka, pas beduk buka itu meninggal. Tak sakit, cuman 4 hari di ICU. Tak sadarkan diri. Pasalnya Pak hanya sepele, hanya dimarahin sama orang gila. Nah, dimarahin sama orang
orang gila bu, langsung koma, jatuh, tumbang, tak sadarkan diri. Orang gila itu minta upah, dia bantu menebas-nebas di belakang rumahnya, ya. Upahnya kan banyak lah, Pak, 5.000 ya Pak. Nah, dikasihnya 15.000, dia minta timbang 5.000. Tunggu sebentar ya, tunggu anak saya di belakang bukan duit. Dimarah-marah ini Pak. Mungkin tertekan perasaan abang tuh, langsung tumbang, langsung dilarikan ke rumah sakit, langsung tak sadarkan diri. Di hari kelima meninggal dunia. Saya bilang sama istrinya, sabar aja lah Kak, sabar ya nak, karena bapakmu ini aman selama menjelang Ramadan, aman ya, karena siksaan kubur, pertanyaan kubur akan dipending sampai 1 Syawal. Tapi mudah-mudahan karena dia juga orang ahli masjid, karena anak-anaknya juga nampaknya banyak yang di pesantren, karena semua yang memandikan, yang menyolatkan, bahkan yang memasukkan bulan leher juga anak-anak bujangnya buah. Punya anak yang soleh. Begitu indahnya Ramadan, siksaan kubur saja ditunda karena menghargai bulan Ramadan. Yang awal Ramadan datang tetap juga sok-sokan merokok di depan jalan. KTP di Islam Pak, bentuknya memang orang Islam juga, karena yang meruntuhkan Islam, yang menodai Islam ternyata juga bukan orang-orang di luar Islam, ya. Yang orang di luar Islam justru menghargai umat Islam, yang Islam sendiri tidak menghargai umat Islam. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama Ramadan kita senantiasa berperilaku baik, ya Bu. Kita bersemangat untuk bersama-sama hadir di masjid dalam rangka untuk apa? Beramal ibadah. Sholat berjamaahnya rajin, full 1 bulan penuh, 5 waktu. Nah, lalu apa lagi? Bersemangat pula untuk beribadah. Lalu menjalin hubungan silaturahmi dengan fakir dan miskin, dengan anak yatim. Cahaya-cahaya Ramadan itu melekat pada diri kita, dan hendaknya cahaya-cahaya itu akan tetap langgeng dan tetap akan bersinar walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Jadi ingat Bu, sholat tarawihnya memang mungkin besok terakhir ya Pak, atau hari ini terakhir, wallahu alam ya Pak. Nah, tapi kalau Muhammadiyah pasti besok Pak. Nah, kalau Awak pun tahu menunggu pemerintah itu, menunggu pemerintah itu lebih aman. Kalau yang diputuskan Muhammadiyah itu salah dan kita ikut kepadanya, maka kita berdosa. Tapi kalau yang diputuskan pemerintah salah, awak mengikutinya, awak tidak berdosa Pak, awak dapat pahala malah. Kenapa? Patuh dengan pemimpin. Jadi tenang Ibu, kita tetap raya 1 Syawal. Ya, jadi apa saja yang harus kita amalkan dan harus kita realisasikan setelah Ramadan berlalu, maka kalau kita hari ini masih berpuasa Ibu, karena sesungguhnya Ramadan adalah madrasahnya orang beriman, maka latihan ini hendaknya nanti kita praktekkan pula di luar Ramadan. Lakukan banyak sholat dan banyak puasa-puasa sunnah. Puasa di Senin Kamis atau di pertengahan bulan kita lakukan, karena sesungguhnya kata Nabi, asyamu sihatun, puasalah karena dengan puasa engkau jadi sehat. Nah, kolesterol itu bisa turun, darah tinggi juga akan turun, ya, badan pun akan turun beratnya kalau puasa. Nah, jadi rajin puasa tak ada ruginya. Lalu sholat berjamaah tetap, walaupun nanti tidak ada lagi sholat tarawih, tapi sholat isya tetap ada ya. Kemudian apa lagi? Kalau biasanya kita berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, kembali juga kita teruskan. Kalau sudah khatam di sebulan ini Bu, besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan bulan besok khatam lah lagi. Kalau sebulan Ramadan kita khatam, hendaknya kalau bisa ya setiap bulan kita khatam Quran.
ruginya? Iqra'il Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat atau penolong dari Al-Quran yang dibaca. Bapak dan Ibu sidang yang dirahmati oleh Allah, lalu perbanyak sholat sunnah, ya Bu. Kalau di Ramadan kan banyak kita lakukan sholat sunnah, Bu. Rawatib kita lakukan full, tidak ada yang tinggal. Jadi nanti di luar Ramadan jangan tinggal pulang. Karena sholat kita kadang-kadang tidak sempurna, itulah yang menjadi penyempurna sholat fardu kita. Lalu peduli dengan anak yatim, mungkin santunan sudah diberikan. Peduli dengan fakir miskin, tapi beras belum dibagi ya Pak. Nah, kapan baginya Pak? Besok. Yang hari Sabtu pula Pak, dari Rayu. Nah, besok hendaknya sudah dibagikan ya. Lalu kita harus senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita, terutama dengan kakak beradik. Kalau yang selama ini mungkin ada selang sengketa gara-gara warisan, nah perbaikilah di Syawal ini. Dengan demikian Nabi sudah menjamin la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Jangan kau putuskan silaturahmi rahim. Sesungguhnya orang yang memutuskan silaturahim itu tidak bakalan masuk surga. Makan durian pakai terasi. Cukup sekian. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Ada kuis? Ada. Ini hadiahnya nih. Ya. Kuis. Soal pertama. Kan Ramadan sudah 29 hari sekarang ini ya. 29 hari Ramadan. Jadi cahaya Ramadan sudah hampir akan pergi meninggalkan kita. Yang dimaksud dengan cahaya Ramadan apa sih? Hah? Karena banyaknya lampu toko, maka cahaya Ramadan itu nampak di kita. Sebutkan apa yang disebut dengan cahaya Ramadan. Nah, ya, silakan. Tadi Bapak ada dua bacakan hadisnya. Man koma Ramadana, man koma Lailatul Qadri. Nah, silakan. Siapa namanya? Ozil. Siapa lah bapaknya? Uzil namanya. Main bola. Baju muda cocok, tapi pakailah topi merah ganteng. Bapak pakai topi ganteng. Ada topi hitam, itu jemput bawa bapaknya. Ya, sebutkan apa yang dimaksud dengan cahaya Ramadan ini. Yang dimaksud dengan cahaya bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa dan bulan yang suci. Bulan yang menyucikan diri. Betul loh? Iya. Mau tambahan hadiah? Mau? 100. Loh, belum keluar ya? Bonus belum keluar. Kasus kecil. Yang perempuan lagi. Yang perempuan. Ini kira-kira lebaran hari Kamis, hari Jumat atau hari Sabtu? Sebutkan kapan kita lebaran. Maju. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu. Udah sini. 1 Syawal. Betul, Syawal kan? Jadi lebaran 1 Syawal. Betul loh? Ada yang kan? Oh, hadiahnya. Sini kamu tambahan. Situ aja ada tambahan. Apa namanya? Apa namanya? Dela. Neki Ardila.
masuk apa masak ketupat satu soal lebaran. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau begini Pak, memang anak-anak semangat. Yang pertama, yang kedua, tidak ribut. Kalau tidak ada kuenya ribut ya Pak, nanti lari. Mudah-mudahan nanti begitu selesai ini, sholatnya juga tidak ribut ya. Nah, tahun depan dapat hadiah lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.